Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Bapak. Nggih. Pak Yuda, gimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Bapak. Oh, Amin. Jadi saya lihat kok tadi Pak Yuda kelihatan gelisah. Terus kemarin katanya Pak Yuda sedang mencari saya. ya Sekarang mumpung ketemu, tapi kok saya lihat aura Pak Yuda kok agak-agak gelisah ya. Kenapa Pak? Ada masalah apa Pak? ya ini Pak, kebetulan masalah yang Pak. Jadi masalah di kelas. Ini kan kebetulan baru saja menyelesaikan penilaian harian. Nah, saya kan ngajar penilaian harian pertama. Penilaian pertama ini saya ngajar kurang lebih 5 kelas Bapak. Cuman satu kelas di antaranya itu kok 50% anaknya ini apa namanya kurang dari KKM. Nah, padahal di kelas-kelas yang lain, yang 4 kelas lainnya itu kok nggak sebanyak kelas ini. Ya, ini yang menjadi pemikiran saya, Pak. Yang satu 5,5, hampir setengah kelas ya, Pak. Kan ya lumayan anak. Nanti kalau saya apa namanya, saya ngulangi lagi ya remedial teaching, ya memang khawatirnya juga nanti tambah ini apa namanya molor juga waktunya, kompetensinya. Adik-adik selanjutnya nanti khawatirnya tertinggal juga. Jadi ya itu sih Pak permasalahan saya. Mungkin Bapak tujuan saya kemarin itu seperti itu, pengen ketemu dengan Bapak, sharing masalah ini, karena dalam ini dan Bapak saya pandang ini apa namanya teman dekat saya dan punya lebih banyak pengalaman loh Pak. Jadi saya hanya sekedar sharing, tujuan saya sharing untuk mengatasi satu kelas itu. Oh, gitu. Berarti tujuan utama dari Bapak itu mencari solusi bagaimana caranya satu kelas yang Bapak ajar dari 5 kelas itu bisa terpenuhi capaian pembelajarannya nggih. Artinya Iya, nilainya itu di atas KKM semua paling tidak. Iya, Pak ya, gitu ya? ya yang pertama kenapa sih maunya menyelidiki ini indikator mana yang kurang, sama yang kedua kalau hanya indikatornya hanya sedikit saja, nggak semua indikator ya kan mungkin saya bisa memvariasi tugas atau prepon gitu Pak. Rencana saya sih seperti itu. Iya. Oke, berarti tujuan dari Bapak di dalam diskusi ini mencari solusi bagaimana satu kelas dari 5 kelas ini yang rata-rata nilai ulangan hariannya tertinggal itu bisa tercapai capaian pembelajarannya. Oke. Ya, Di situ gini Pak, apakah Bapak sudah dicoba dianalisis dari beberapa indikator yang Bapak lakukan evaluasi atau nilai ulangan harian itu kepada anak-anak di kelas yang nilainya banyak yang jatuh itu, apakah sudah dianalisis Pak? Kira-kira indikator apa sih yang rata-rata anak-anak belum mengerti dan penyebabnya apa sih kok anak-anak kok ketinggalan di indikator tersebut? Nah, itu mungkin Bapak bisa merefleksikan diri Bapak dulu dengan mengevaluasi apa sih yang kurang dari pembelajaran kok anak-anak bisa di indikator tersebut bisa kurang. Itu mungkin itu pertama yang harus Bapak lakukan adalah identifikasi itu dulu, Pak. Kita gali dulu, Bapak. Kira-kira di indikator apa sih, Pak, yang anak-anak banyak nilainya itu banyak turun atau kurang memenuhi target capaian pembelajaran? kalau dari 4 kelas itu, karena dari 5 kelas Pak, dari 4 kelas itu nggak ada masalah. Cuman dari kelima kelas yang saya ajar, saya bina, saya bimbing itu ada satu indikator Pak. Indikator soalnya kurang lebih tentang ini, memberikan contoh.
contoh fluida dinamis. Memberikan contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Itu rata-rata dari 5 kelas itu banyak yang ada yang salah, ada yang benar, tapi rata-rata cenderungnya memang sulit di penjelasannya Bapak. Nah, yang di satu kelas tadi itu ada 2 indikator. Yang pertama tadi kan menyebutkan ini contoh menyebutkan contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah penerapannya dalam penyelesaian soal. Nah, mungkin 2 indikator itu Bapak. Jadi kalau penyelesaian soal itu kan ada beberapa soal, memang soalnya kemarin sih berupa narasi sama angka. Kemudian saya suruh anak-anak untuk di soal itu saya uraikan, sebutkan dan jelaskan ini jenis-jenis dan contoh fluida dinamis. Jadi kesulitannya mungkin di situ Bapak. Yang pertama mungkin kalau menurut saya memang di kebahasaan ya. Mungkin saya coba untuk, kalau rencana saya sih saya mau tes ulang lagi untuk yang satu kelas itu, tapi dengan fokus pada 2 indikator tadi, tapi soalnya berbeda Bapak. Jadi soalnya nanti saya buat gambar, terus saya buat ini yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu kan kalau terkait dengan gambar itu kan cepat nangkapnya Pak. Jadi mungkin itu ya Pak ya, salah satu solusinya. Oke, itu Pak. Jadi Pak, tadi kalau saya amati kayaknya indikator yang diberikan di satu kelas yang nilainya agak menurun tadi itu nggak sama ya jumlah indikatornya disampaikan dengan kelas-kelas yang lain. Jumlah indikatornya sama. Jumlah indikator sama. Ada 6. Ya. Jadi dalam satu kompetensi itu ada 6 indikator. Ya. Cuman indikator ke-4, ke-5 dan 6 itu hanya di satu kelas itu yang banyak salahnya di bawah KKM. Terus di kelas tersebut indikator yang ke-5 dan 6 itu juga sudah tersampaikan atau mungkin ada beberapa pertemuan yang mungkin terlewatkan atau mungkin anak-anak itu belum menerima secara pengetahuan, karena kalau saya amati dari penjelasan Pak Yuda tadi keterampilannya bagus-bagus di kelas tersebut, tapi yang jatuh hanya di pengetahuan. Barangkali ada masalah atau hal-hal lain yang bisa mengakibatkan itu Pak. Barangkali Bapak Yuda masih ingat terkait kendala-kendala yang sudah terjadi sebelumnya. Iya sih Pak, kemarin sempat nggak masuk 1 kali pertemuan. Hanya saya berikan tugas. Nah tugasnya itu ya hampir sama sih dengan yang 5 dan 6 itu. Indikator 5. Iya. Bisa jadi tugas yang saya berikan itu mungkin anak-anak belum paham ya. Iya. Bisa jadi anak-anak hanya mengerjakan dari mencari kejawaban di bacaan tapi tidak dipahami secara matang karena belum ada penguatan dari Pak Yuda terkait dengan konsep materi tersebut. Barangkali itu juga menjadi salah satu kendala yang dialami anak-anak sehingga pada indikator 5 dan 6 itu nilai konsep pengetahuannya sangat menurun. Terus kira-kira kan kita ini Pak Yuda, kita semua sudah hampir mengetahui menggali permasalahan ya, sudah kita diskusikan permasalahannya, kayaknya yang sangat
menjerumus ke situ adalah terkait kurangnya pengetahuan konsep kepada anak-anak di indikator 5 dan 6 ya. Nah, Iya. untuk memenuhi kekurangan pemahaman konsep tersebut, kira-kira rencana apa yang Pak Yuda akan lakukan kira-kira yang bisa membuat anak-anak itu bisa kembali ke kondisi idealnya, yaitu memenuhi target capaian pembelajaran tersebut? Yang pertama, saya akan lakukan remedial teaching dulu satu pertemuan terkait dengan ini tadi Bapak, apa namanya? Ya karena pertemuan kemarin satu pertemuan itu nggak masuk, itu untuk mengganti pertemuan yang memang itu nggak masuk. Jadi fokus pada indikator yang nggak tercapai tadi, kemudian saya berikan tugas. Yang kedua, selanjutnya setelah remedial teaching, saya berikan penugasan Bapak. Penugasan itu ya mungkin sesuai dengan minatnya anak-anak saja. Jadi bisa berupa makalah, bisa berupa apa namanya contoh soal, bisa berupa infografis, bisa berupa video atau kumpulan-kumpulan video. Itu menurut, tapi dengan penjelasan tentunya, video dengan penjelasan. Menurut saya sih itu untuk mempersingkat, untuk antisipasi, untuk rencana saya selanjutnya Bapak. Oh iya Pak, rencananya bagus sekali Pak. Cuma kira-kira agar rencana Bapak ini terlaksana dengan baik, apakah ini nanti dilaksanakan di jam KBM Bapak setiap minggunya, atau Bapak buat kesepakatan dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang nilainya di bawah KKM tadi, atau semua kelas melakukan pengayaan ya? Itu perlu Bapak perhitungkan. Jadi yang pertama, kira-kira nanti pelaksanaan perencanaan jenengan yaitu dengan program pengayaan ini, siapa saja sih yang harus kita libatkan di dalam program proses ini? Untuk pelibatan nanti saya mungkin ya yang pertama ke anak-anak, saya tanyakan dulu anak-anak. Jadi saya kerjasama sama anak-anak Bapak. Anak-anak yang satu kelas tadi, kalau misalkan ada guru yang nggak hadir, dan itu saya bisa dipanggil kalau pas saya nggak ada jam, nggak ada kegiatan, maka saya bisa memberikan seperti itu. Nanti yang kedua adalah bisa saya komunikasi dengan wali kelas Bapak, karena kan memang ada jam untuk wali kelas. Nah, mungkin diperbolehkan entah itu 1 jam, saya izin dulu wali kelasnya, lalu memberikan tambahan materi itu. Tapi kalau memang wali kelasnya nggak sanggup, ya mungkin dari saya komunikasi dengan guru-guru yang lain lah Pak. Nanti saya tak komunikasi dengan guru-guru yang lain yang ngajar di situ, kira-kira boleh nggak minta 1 jam, nah, coba. Oh gitu. Nanti Iya. saya tak juga komunikasi ke kurikulum terkait dengan tambahan kegiatan tadi, tambahan proses belajar tadi di kelas tersebut. Seperti Iya. itu. Iya, iya bagus sekali Pak, karena kayak kalau saya mendengar penjelasan Pak Yuda ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat menguatkan, karena yang terlibat di situ ada wakakurikulum, ada wali kelas, ada guru-guru lain yang mungkin jamnya bisa kita gunakan pada saat beliau-beliau itu tidak bisa hadir di sekolahan. Ya, di sini sangat penting Pak kolaborasi atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait tersebut. Khususnya kepala sekolah sama wakakurikulum juga harus tahu, karena jangan sampai jam guru yang jenengan pakai nanti pimpinan akan bertanya, loh kemana ini gurunya kok gak masuk kan gitu. Sehingga adanya komunikasi yang baik sehingga kepala sekolah atau pimpinan yang lain itu nggak mencari guru yang seharusnya ngajar di situ. Itu sangat baik sekali Pak rencana jenengan. Semoga rencana ini bisa membuat anak-anak yang nilainya menurun tadi bisa semuanya bisa tercapai untuk nilainya bisa memenuhi target yang Bapak inginkan. Siap. Terima kasih Pak. Okay. Masukannya, sharingnya hari ini Bapak.
kapan-kapan kita ngopi lagi Pak untuk sharing. Oh iya Pak, sama itu. Nanti saya berharap apa yang Bapak Yuda rencanakan itu di dalam rencana dan aksi nyatanya nanti Bapak juga harus bisa mengetahui konsekuensinya seandainya kita menggunakan jamnya guru yang tidak masuk itu, maka ya itu tadi, saya yakin dengan adanya komunikasi yang baik Pak Yuda dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan kurikulum, dengan wali kelas atau dengan guru yang jamnya kosong, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan itu nggak akan terjadi. Tapi seandainya itu ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada yang komplain dan sebagainya, ya mau nggak mau kita harus bisa memberi penyelesaian yang terbaik lah buat anak-anak gitu. Matur suwun. Sarannya, sharingnya sama tadi sudah diingatkan. Mungkin nanti kalau dalam 1 minggu ini saya belum menemui Bapak, mungkin saya diingatkan apakah sudah ini Pak, apa namanya, sudah melaksanakan komitmen saya tadi. Begitu Bapak. Ya, sama-sama Pak Yuda. Saya juga terima kasih sudah bisa menjadi teman curhat Pak Yuda untuk menyelesaikan bersama kegelisahan Pak Yuda selama ini terkait dengan ada salah satu kelas yang beberapa anaknya itu nilainya banyak yang jatuh atau di bawah KKM. Semoga satu kelas tersebut yang banyak ketinggalan tadi bisa terpenuhi semua Pak Yuda, sehingga anak-anak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Terima kasih itu Bapak. Pak Ida, sama-sama kita sambung lagi kalau ada kesempatan di lain waktu. Oke, terima kasih Pak Ida, saya juga terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.